periode. Sementara untuk perhitungan inflasi dengan barang dan jasa yang banyak, nah ini biasanya kita gunakan yaitu menggunakan indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen yang akhir periode dikurangin dengan indeks harga konsumen di awal periode dibagi dengan indeks harga konsumen pada awal periode. Saya lautkan aja. Nah, untuk indeks harga konsumen ini mengukur perubahan harga sekelompok besar barang konsumsi yang dibeli konsumen. Fungsinya memungkinkan konsumen untuk menentukan pengaruh perubahan harga terhadap daya beli, merupakan suatu indikator ekonomi dan tingkat inflasi digunakan untuk menentukan daya beli mata uang tertentu. Ini indeks harga, saya lewatkan. Tingkat keparahan ini tadi udah. Nah, untuk penyebab inflasi sendiri itu ada pertama demand pull inflation yang biasa disebut juga dengan inflasi sisi permintaan karena kelebihan permintaan efektif atas barang atau jasa. Nah, di sini ada kurvanya. Kenaikan upah itu akan meningkatkan permintaan agregat naik. Jadi di sini dari AD1 ke AD2. Namun, karena penawaran agregatnya tetap, maka di sini adanya kenaikan harga dari P1 ke P2. Sementara itu, output agregat juga meningkat dari Y1 menjadi Y2. Nah, agregat itu adalah keseluruhannya, teman-teman. Jadi penawaran barang-barang secara keseluruhan tetap, namun kenaikan harganya ada dan output secara keseluruhan juga meningkat. Untuk yang kedua, di sini ada penyebabnya cost push inflation, kenaikan biaya produksi atau cost push mengakibatkan harga barang-barang yang ditawarkan itu akan naik. Nah, apabila biaya produksi yang naik karena naiknya bahan baku itu disebut dengan price push inflation. Sementara apabila biaya produksi itu naik karena upah atau gaji itu disebut dengan wage push inflation. Nah, apabila biaya produksi itu naik mengakibatkan penawaran agregat itu berkurang dari di sini agregat supply 1 ke agregat supply 2 dengan permintaan agregat yang tetap, maka harga akan naik dari P1 ke P2. Namun di sini output dari keseluruhan atau agregat akan turun dari Y1 ke Y2. Nah, balik lagi ke asal inflasi, tadi ada inflasi dalam negeri yang contohnya tadi adalah defisit anggaran dan juga adanya bencana. Namun di sini untuk yang murni berasal dari gejolak dalam negeri. Selanjutnya, kenaikan BBM juga bisa menaikkan harga penawaran yang menimbulkan cost push inflation. Faktor-faktor penyebab inflasi, di sini ada jumlah uang beredar, ada administered price, dan ada supply shock. Selanjutnya untuk teori inflasi sendiri, ada teori kuantitas yang menyatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Semakin banyak jumlah uang yang beredar, maka inflasi akan semakin tinggi karena nilai dari uang tersebut itu semakin rendah. Untuk teori inflasi yang kedua, teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Ada lagi di sini teori strukturalis yang menekankan pada perilaku dan struktur perekonomian yang terjadi di negara-negara berkembang. Pada umumnya dengan teknologi yang rendah, penawaran tidak dapat mengimbangi cepatnya pertumbuhan permintaan. Sehingga dengan terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Nah, dampak inflasi sendiri
Nah, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap, biasanya untuk pemilik pendapatan tetap itu akan dirugikan, sementara yang tidak tetap itu bisa diuntungkan. Nah, kalau tetap dengan gaji kita yang flat datar, tapi nilainya itu akan mengalami penurunan. Sementara untuk yang tidak tetap itu pendapatannya dia bisa berubah-ubah. Jadi apa yang dia dapatkan itu kadang-kadang bisa sesuai dengan adanya kenaikan dari inflasi itu sendiri. Jadi tidak begitu berpengaruh apabila pendapatnya tidak tetap. Oh ya teman-teman, pada waktu terjadinya krisis moneter, ada teman saya waktu itu dia mendapatkan bukan gajinya dolar, tapi dia rajin menabungnya dolar. Nah, pada saat kita terjadi krisis moneter yang banyak sekali masyarakat terkena dampak resesi dan seterusnya. Nah, namun dia itu karena menginvestasi dananya dalam dolar yang naiknya itu bisa sampai berapa ratus persen waktu itu ya teman-teman. Jadi dia malah hidupnya lebih baik dibandingkan sebelum krisis moneter. Kenapa? Karena nilai dolarnya waktu itu tinggi, sementara nilai rupiah kita itu turun. Dan waktu itu terjadi inflasi yang lumayan tinggi. Nah, bagi para penabung dirugikan karena nilai uang semakin turun. Itu kalau kita tadi ya, apabila menabungnya mungkin dalam waktu itu dalam rupiah, tapi kalau dalam dolar itu akan lumayan tinggi waktu itu karena nilai dolarnya itu naik. Namun ini kita anggap secara umum bahwa kalau kita menabung kan nilai uang kita itu pada periode berikutnya kan akan mengalami penurunan. Jadi apabila terjadi inflasi yang tinggi, otomatis nilai uang kita yang tadinya 10 juta kita bisa beli A, ternyata dengan uang 10 juta setahun lagi tidak bisa. Karena harga barang A tersebut udah lebih tinggi dari 10 juta. Bagi debitur atau peminjam uang, inflasi itu akan menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uangnya lebih rendah dibanding pada saat meminjam. Sementara bagi kreditur yang pemberi pinjaman itu mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian itu akan lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Namun di sini apabila itu flat ya teman-teman, untuk mungkin peminjamannya tidak begitu ada bunga yang terlalu tinggi. Nah, bagi produsen, jika produsen tersebut pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh dari pengusaha tersebut atau dari produsen tersebut lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Namun bagi pengusaha kecil, biaya produksi yang naik itu dapat merugikan sehingga biasanya dia tidak bisa lagi untuk meneruskan produksinya. Bagi perekonomian nasional, dampak dari inflasi sendiri ini menyebabkan investasi berkurang, mendorong kenaikan tingkat bunga, mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian, selanjutnya merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Namun biasanya ini kalau inflasinya itu dalam kondisi yang lumayan tinggi ya teman-teman, kalau masih 1-2% atau 3% itu sepertinya aman-aman aja untuk suatu negara tersebut. Nah, untuk mencegah inflasi, biasanya pemerintah itu akan melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu menjadi wewenang dari bank sentral. Nah, biasanya yang ditempuh oleh bank sentral yaitu adanya kebijakan diskonto, kebijakan untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga diharapkan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Diharapkan apabila suku bunga tinggi, banyak masyarakat yang akan menabung uangnya ke bank. Karena dengan harapan pengembalian nantinya itu akan lebih tinggi dibanding apabila suku bunganya rendah. Jadi pemerintah mengharapkannya begitu ya teman-teman. Nah, apabila eh, terjadi sebaliknya, di mana itu inflasinya rendah, biasanya di sini pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, yang tadi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral, tadi ada politik diskonto, menaikkan atau menurunkan suku bunga, ada politik pasar terbuka, kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga, itu tergantung lagi sebenarnya tadi ya teman-teman dari jumlah uang yang beredar juga. Selanjutnya pengawasan kredit secara selektif, politik persediaan kas, yaitu menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari
bank. Nah, biasanya di sini Bank Indonesia itu menetapkan bahwa setiap bank itu harus punya cadangan kas itu sebesar 5%. Jadi kalau misalnya bank tersebut tidak boleh memberikan semua yang ada pada dana yang ada pada di bank untuk diberikan semuanya kepada debitur atau kepada yang meminjam atau yang melakukan kredit. Supaya apa? Apabila ada nanti nasabahnya yang ingin menarik dalam jumlah uang yang besar, bank tersebut tidak mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya kebijakan fiskal, pengaturan pengeluaran pemerintah itu di APBN, peningkatan tarif pajak. Mungkin teman-teman tahu ya, kita tahun depan pajaknya naik berapa teman-teman? 12% ya. 12%. Sekarang kita ada 11 ya sebenarnya. Nah, tapi 12%. Jadi kalau kita beli suatu barang gitu ya teman-teman, misalnya kita beli apa yang simple ya, ciki deh gitu ya, yang tadinya harganya 1.000, berarti kan dengan adanya penambahan pajak berarti harganya nanti bisa di atas bisa 1.100. Tunggu ya, kalau 12% berarti nanti harganya 1.120 rupiah. Nah, mungkin kita nggak berasa ya teman-teman naik 20 rupiah karena sebelumnya kan harganya misalnya naik 11%, 1.111 misalnya gitu ya teman-teman ya. Terus 1.110 naik menjadi 1.120. Nah, kita pasti nggak berasa karena itu naiknya hanya 10 rupiah. Bagi kita uang 10 rupiah tuh kecil kalau hanya satu barang. Tapi karena yang beli produk tersebut itu jumlahnya jutaan, jadi di situ pemerintah bisa mengambil lumayan banyak ya teman-teman pajak dari masyarakat. Setiap barang yang kita beli itu barangnya udah kena pajak. Selanjutnya di sini ada lagi kebijakan non moneter, adanya peningkatan produksi, adanya kebijakan upah dan pengawasan harga. Nah, biasanya yang dipilih oleh pemerintah itu adalah yang menaikkan atau menurunkan suku bunga, menjual surat berharga, pemberian kredit secara ketat, serta di sini politik menaikkan cadangan kas dari bank untuk mengatasi inflasi. Ikut FKD iya dana sumpah ya gue Nah, di sini untuk kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah antara lain pengaturan pengeluaran pemerintah. Nah, belanja pegawai ini sudah dikurangin. Mungkin teman-teman tahu sendiri ya, sebelum saya lupa dia tahun berapa persisnya, namun kita ini mulai berasa banget anggaran pegawai itu berkurang itu 10 tahun terakhir. Yang tadinya misalnya dapat uang 10 juta untuk perjalanan 5 hari. Nah, kita bisa milih nih, mau nginep di hotel yang mana gitu. Daripada kita sayang nginep di hotel yang bagus, kita nginep di hotel yang biasa aja, supaya dana itu bisa kita simpan gitu ya teman-teman. Terus kita naik pesawat juga gitu. Naiknya yang biasa aja, tapi supaya tadi ya uang uang jalan kita itu tetap bisa kita simpan untuk kebutuhan kita yang lainnya. Kalau sekarang udah tidak bisa teman-teman, semuanya itu at cost. Jadi biaya pesawat, biaya transportasi itu sesuai dengan harga tiket. Jadi kita tidak bisa lagi terima cash. Nah, itulah salah satu cara pemerintah di sini untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, khususnya tadi di belanja pegawai. Semuanya itu sudah sesuai dengan kwitansi. Jadi kita tidak terima lagi seperti yang sebelumnya, ini terimanya 10 juta untuk 5 hari. Kalau sekarang tidak, semuanya itu at cost. Jadi benar-benar di sini belanja pegawai itu dikurangin. Terus jika pengeluaran pemerintah melampaui anggaran, maka di sini akan menambah jumlah uang yang beredar. Walaupun nanti ada dampaknya ya teman-teman, tapi ini merupakan salah satu cara. Peningkatan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak, jumlah uang yang beredar itu akan berkurang. Jadi diharapkan mungkin pemerintah bisa menambah dana kasnya ya, tadi jumlah uang
supaya itu bisa terserap ke biasanya di sini di Bank Indonesia. Nah, kebijakan lainnya di sini ada peningkatan produksi, jumlah uang yang beredar juga jika produksi meningkat, jumlah uang yang beredar juga akan meningkat. Untuk kebijakan upah dengan menekan kenaikan upah, pengawasan harga, kecenderungan kenaikan harga oleh pengusaha yang dapat diatasi oleh pemerintah dengan menetapkan harga maksimum. Untuk kenaikan upah sendiri di sini sebenarnya salah satu caranya ya teman-teman, tetapi apabila buruh kita terus-menerus meminta upah yang tinggi, investor itu biasanya akan lari atau misalnya tidak jadi untuk menginvestasikan di negara kita. Kenapa? Karena upah tenaga kerja di negara yang lain itu lebih rendah dibanding Indonesia. Jadi di sini memang pemerintah harus hati-hati, tidak bisa langsung setuju dengan apa yang diminta oleh buruh kita gitu ya teman-teman, tapi mungkin ada kenaikan tapi itu tidak terlalu tinggi supaya tadi ya investor itu tidak keluar dari negara kita. Deflasi tidak. Tadi saya bilang saya ingin teman-teman cari data ya di sini. Nah, kita ingin mengetahui apa sih pengaruh yang menyebabkan terjadinya inflasi dari berbagai hal yang tadi. Nah, kita mau lihat di data yang akan teman-teman cari. Tunggu ya, mana di sini. Nah, ini udah tampil teman-teman. Sudah, Ibu. Udah tampil Google Sheet-nya. Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Tadi dibagi 11 kelompok ya Mutia ya. Kayaknya yang data paling gampang kayaknya inflasi deh di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa saya minta tolong ya, mau gini deh, datanya berapa aja yang dapat. Kalau memang ada yang nggak komplit ya jadi masalah, tapi kalau komplit lebih bagus. Nanti kalau nggak komplit biasanya saya ngambil jalan tengah aja. Jadi data yang atas sama bawah saya bagi dua rata-ratain. Nanti kita akan uji, cuma saya SPSS-nya laptopnya kemarin habis di apa namanya tuh saya lupa namanya istilahnya kalau kita habis nge-refresh ulang semua jadi semua aplikasi banyak yang hilang tapi kita bisa gunakan di Excel kalau hanya kita gunakan dua variabel. Oke, kelompok satu dan 2 itu nanti mencari rasio gini dari tahun 2010 sampai 2023 bisa bagi aja 66 gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk spreadsheet-nya saya kirim ke Mutia ya, jadi bisa langsung diisi. Oke, satu gue ya teman-teman, mungkin sekitar
berapa menit ya di sini. Ya sekitar 15 sampai 20 menit mungkin bisa terisi ya teman-teman. Ibu mau nanya kalau gini rasio yang di-share itu berarti perkotaan sama pedesaan itu digabung atau satu-satu, Bu? Bagaimana Zaki? Kan saya kedapetannya kelompok satu ya, Bu, yang rasio gini. Nah, Mm-mm. rasio ini di BPS itu ada perkotaan, perdesaan, sama satu lagi perkotaan plus perdesaan. Berarti yang diambil yang perkotaan plus Iya, perdesaan. perkotaan sama pedesaan yang udah Oke. data semuanya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, selamat malam. Sepertinya udah banyak yang diisi ya, teman-teman. Oke, hanya yang PDB aja. Yang kelompok 5 dan 6 ini PDB-nya dalam apa ya? Apakah kalian pakainya pertumbuhan atau dalam juta rupiah? Izin jawab Bu, itu dalam persen perubahannya. Oh, dalam persen. Oke deh. Padahal sebenarnya kalau dalam rupiah tuh banyak ya datanya kalau kalian mau cek. Oke, ini kenapa 2,5? Oh, ini tahun 2020. Ini pakai tahun dasar apa tahun konstan ya, teman-teman? Tahun dasar 2010 Bu. Tuh kan, dia pasti kenanya begini nih kalau kita pakai tahun itu ya. Oke deh. Kayaknya diganti aja atau gimana Bu? Apa Ya, diganti jumlah PDB dalam rupiahnya? iya, mendingan dalam rupiah aja. Soalnya kalau udah kita pakai tahun apa konstan, itu dia langsung berubahnya begini. Kecuali kita data 10 tahun aja. Oke, itu yang eh, apa kalau misalnya diubah dalam bentuk rupiah itu yang year on year atau yang harga berlaku Bu? Kamu dari atas ini apa? Harga konstan apa berlaku? Kalau itu kan dua kelompok ya Bu. Mm-mm. Kayaknya kelompok yang satu lagi itu dari tahun berlaku deh Bu. Oh gitu. Biasanya gini, itu kalau memang tahun berlaku gunakan tahun berlaku semua. Karena ini kalau udah 2,5, ini pasti pakainya konstan ini. Oke, berarti disamain semua ya Bu. Iya, disamain aja. Itu kan tinggal dikit lagi ya dari 2020 ke bawah. Jumlah penduduk itu berarti dalam 253 dalam juta ya itu. Untuk pengangguran ini persen juga kah? Iya, Bu, dalam bentuk persen. Persen ya, makanya angkanya 7,14 gitu ya. Berarti itu persen. Kalau inflasi udah jelas persen, rasio gini 0, itu yang bawah saya nggak ngerti kenapa nggak bisa jadi nol. Itu juga dari tadi harusnya 0,388. Oh kita naik kayak 2023 ya rasio gininya. Untuk ubah 0,00 itu susah ya teman-teman supaya bisa adanya kemerataan pendapatan ya di sini ya. Kalau rasio gini kan menunjukkan ketimpangan pendapatan atau ketidakmerataan pendapatan. Semakin posisinya ke nol itu semakin baik. Tapi apabila semakin jauh dari nol, apalagi mendekati satu, berarti ketimpangan pendapatan kita tuh luar biasa ya. Nah, untuk 0,388 sebenarnya kalau bisa di bawah itu tuh lebih baik. Tapi pemerintah pasti akan terus menekan ya teman-teman supaya pendapatan di masyarakat kita itu lebih merata lagi. Oke tuh 5,02, 5,31 berarti sekitar 5 juga itu. Berarti PDB kita, oh yang di atas malah sempat naik ya, 6 6 lama-lama agak turun. Sekarang udah mulai naik lagi. Jumlah penduduk, oke naik terus ya. Jumlah pengangguran, udah penurunan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita waktu itu pandemi 2020-2021, ternyata inflasinya selama 1 tahun itu rata-ratanya 1,68% dan 1,87% ya teman-teman. Jadi ternyata harga barang di Indonesia itu tidak melonjak tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Mungkin teman-teman tahu ya mereka kalau bayar listrik itu dari yang 10.000 menjadi 100.000. Bahkan waktu itu
sebagian besar karyawan atau tenaga kerja di Eropa itu mereka itu dipotong sampai dengan 50% waktu itu pendapatan atau gajinya. Oke, nomor 2020 udah tebak aja nggak jadi masalah. Ini kita cuma uji coba aja. Mungkin 5,02 itu 3,7 ya. Dibagi dua aja kali ya. 5,02 tambah 3,7 dibagi dua. 4, berapa itu? Ini 388-nya nggak bisa dibikin nol ya teman-teman ya. Coba bikin nol ya. Pakainya titik ya ini. Nol titik. Oh iya nggak bisa. Wah, negatif malah. Emang PDB kita negatif saat itu ya. Ya udahlah, berarti pertumbuhan kita di bawah itu ya. Resesi. Oke, teman-teman, mari kita coba. Nah, teman-teman mau coba yang mana dulu nih yang mempengaruhi inflasi atau inflasi yang mempengaruhi apa? Saya mau coba dari tadi kan salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi adalah suku bunga ya, teman-teman ya. Nah, mari kita coba yuk, suku bunga ini benar nggak sih pengaruhnya terhadap inflasi? Saya copy dulu ke Excel ya, teman-teman. Jumlah uang beredar, tadi saya nggak pakai ya datanya. Teman-teman udah pernah coba uji korelasi gunakan Excel? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, sebenarnya bisa ya kalau hanya dua variabel aja. Tapi kalau ada lebih dari dua itu tidak bisa. Mendingan gunakan yang FU atau SPSS dan yang lainnya. Mana sih ini Excel di mana ya ini posisinya? Oh, ini. Nah, kalau teman-teman mau coba juga, mungkin bisa gunakannya di ini ya, di file. Nah, nanti setelah file ini, teman-teman bisa klik option di bawah supaya bisa muncul analyze. Mana di sini ya, analyze. Di Excel, teman-teman lihat di data. Nah, saya kan udah ada ini nih, data analysis. Nah, kalau teman-teman belum ada data analysis, ini harus diaktifkan dulu data analysisnya. Caranya di file, selanjutnya klik option, baru klik add-ins, lihat yang paling bawah ada Excel add-ins, ini klik go, baru oke. Dan dalam waktu berapa detik itu udah tampil menu data analysis. Ini klik
Go, nanti ada yang harus diklik. Nah, ini teman-teman bisa klik Analyze Toolpath dan Analyze Toolpath yang VBA yang bawah, baru klik OK. Gitu ya. Nah, ini X-nya yang mana ya? Suku bunga aja ya teman-teman, mempengaruhi inflasi. Jadi inflasinya dependent, X-nya independent. Oke, kita coba ke data analysis. Mau coba apa dulu? Regresi atau korelasi dulu ya teman-teman. Input seringnya kita klik di tempat kolom ini, baru teman-teman dari suku bunga data pertama sampai ke bawah dilepaskan, baru output range-nya teman-teman mau pilih yang mana. Misalnya mau pilih saya di I. Saya pilih di I berapa nih? Udah. Oke. Oh, angkanya ternyata ada yang saya nggak tahu nih koma sama titik ternyata ngaruh ya teman-teman. Yang nggak bisa apa sih teman-teman kalau di Excel? Koma apa titik? Koma. Ini dan titik. Kayak titik nggak bisa, harus koma ya setahu saya. Coba. Coba dulu ya yang koma. Oke, biasanya koma ya teman-teman, dia nggak bisa pakai titik. Jadi harus ada yang saya agak ubah. Gimana bisa semuanya biar koma. Ini udah koma. Kita uji korelasi, berapa sih hubungan antara suku bunga dan inflasi. Nah, ternyata di sini kita dapat angka berapa? 0,493471. Berarti pengaruhnya setahu saya ini kategorinya sedang ya teman-teman, tidak terlalu kuat. Kita coba uji regresi. Nah, untuk uji regresi yang di atas ini kita masukin Y-nya tadi inflasi.
apakah benar suku bunga mempengaruhi inflasi. Selanjutnya X range-nya kita klik di sini, masukin data suku bunga. Output range-nya kita pilih yang bawah sini aja. I berapa ini? I11. Nah, jadi diperoleh tadi ya 0,4 R square-nya 0,2435. Berarti pengaruh dari suku bunga terhadap inflasi itu 24,35%. Ada juga yang mau menggunakan adjusted R square, itu sama, hampir nggak jadi masalah, itu berarti di angka 18,05%. Nah, itu dari suku bunga sendiri. Tadi mungkin pengaruh yang lainnya ada jumlah uang beredar, apalagi teman-teman ya, pajak, pendapatan mungkin bisa juga. Nah, saya penasaran apakah pengangguran mempengaruhi inflasi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek satu-satu menggunakan regresi dan juga korelasi. Tunggu datanya saya ambil copy dulu yang ada di ini. Excel saya tampil nggak teman-teman? Tadi tampil kan? Tampil, Share Bu. screen tampil ya. Berarti ini lagi Excel ya di sini. Nah, untuk rasio gini itu menunjukkan apa tadi, ketidakmerataan pendapatan. Kalau ada SPSS ini semua bisa langsung diolah ya teman-teman. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel X yang mempengaruhi inflasi. Tapi karena saya tidak ada, mungkin teman-teman ada yang punya SPSS? Ada nggak yang punya aplikasi SPSS? Nggak ada. Nah, untuk yang tadi, suku bunga tadi, nah apabila kalau teman-teman mau regresi, Y sama dengan A tambah BX, di sini interceptnya negatif 0,733, sementara X variabelnya 0,87. Lumayan besar ya teman-teman. Jadi setiap ada penambahan, tadi apa nih suku bunga, 1% suku bunga, berarti inflasinya itu akan meningkat 0,874. Itu arti dari sini. Jadi memang pengaruh suku bunga ini lumayan tinggi ya teman-teman tadi, walaupun di sini persentasenya hanya 24,35%. Nah, mungkin kita coba lagi data, data yang PDB ini yang ada negatif. Datanya sayangnya harus ditempelin ya teman-teman, dia nggak bisa datanya seperti ini. Kalau untuk dua variabel kita harus tempelkan X dan Y-nya, nggak boleh terpisah. Beda sama di SPSS. Kalau SPSS dia nggak perlu. Kalau di Excel ini harus ditempelin. Tadi PDB titik atau koma? Titik. Harus ganti koma dulu. Maka pendapatan per kapita akan mempengaruhi. Ini perhitungannya pendapatan per kapita atau PDB yang mana, tapi saya anggap aja
ini kita pendapatan dari rata-rata masyarakat Indonesia ya di sini untuk PDB. Caranya sama, karena kita hanya ujinya korelasi dan regresi aja. Mana data analisisnya? Input range konten. Kenapa ya tidak mau? Tunggu ya teman-teman, kayaknya di sininya saya harus ulang. Apakah masih ada yang titik? Ibu maaf itu yang inflasi kayaknya titik semua ya Bu. Iya, saya harus ulang kopi yang dari sini. Makanya dia tidak mau ya. Ada sekitar 260 juta jiwa penduduk Indonesia dengan 1.340 suku bangsa, memiliki 2.500 bahasa daerah. Ini bersama teman-teman 0,44. Kita lihat di regresinya. Year range. Jadi Y-nya inflasi. Oke, untuk pendapatan sendiri terhadap inflasi rupanya lebih kecil atau lebih besar. Lumayan ya, hampir sama dengan yang tadi. X variabelnya 0,48, setiap kenaikan Rp1 akan mempengaruhi inflasi akan naik 0,48
481 dikali X ya kan rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Nah, A-nya ini B. Baru dikali dengan datanya. Oke, 0,44 hampir sama sih teman-teman ini datanya. Pengaruh-pengaruhnya dengan yang tadi di atas. Oke, begitu seterusnya. Tapi kalau kita ada SPSS, ada FU, kita bisa semuanya ya. Jadi ketahuan mana yang lebih tinggi yang mempengaruhi itu inflasi. Jadi memang bahwa suku bunga itu memiliki pengaruh yang lumayan besar, walaupun tadi dalam kategori yang sedang, karena dia korelasinya 0,44 sekian. Pendapatan juga seperti itu, 0,44, tapi memiliki hubungannya yang di sini positif ya teman-teman. Apabila PDB naik, maka inflasi akan ikut naik. Karena di sini hasilnya dua-duanya adalah positif. Mungkin minggu depan kalau bisa kita offline, insya Allah kita offline ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa offline untuk di hari Jumat depan. Jumat depan udah Bu Prof Niken ya. Mungkin saya akan ngambilnya di antara Senin, Selasa, atau Rabu nggak bisa, kita ada pilkada. Berarti antara Selasa atau Kamis ya untuk pertemuan yang berikutnya Mutia. Baik, Ibu. Karena saya masih ada utang 1, pertemuan 12. Oke, untuk materinya saya akan rapikan lagi, nanti akan saya serahkan ke PJ-nya. Oke, ini udah di-record, paling nanti recordnya minta di Mutia di link Google Drive aja. Sewaktu-waktu kalau minta dokumentasi dari prodi itu kita udah ada untuk di pertemuan 11-nya. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk hari ini sekian dulu ya. Ini udah jam berapa nih? 20.50. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Nanti materinya akan saya share ke Mutia. Apabila saya sudah merapikannya ya teman-teman. Baiklah, saya undur diri ya teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat malam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak, wabarakatuh. makasih banyak, Terima kasih Ibu. banyak, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Tenang, Aylan.